Kami punya Allah yang agung, kami punya Allah yang mulia, Allah yang menyertai kami, tidak hanya pada waktu kami hidup dalam sukacita, tidak hanya pada waktu kami hidup dalam waktu kami berkelimpahan, tapi pada waktu kami hidup dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih untuk semua anugerah itu Tuhan, dan hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Allah juga berbicara kepada kami, sehingga kami mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan. Biarlah waktu dijelaskan firman Tuhan ini, kami dapat melihat hidup kami seperti di depan cermin ya Tuhan. Kami dapat mengevaluasi apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, apa yang salah, apa yang perlu dikoreksi. Dengan kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah sekali lagi firman Tuhan ini seperti pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tapi juga berbicara kepada yang mendengarkan. Sehingga biar semua dari kami Tuhan mendapatkan kebenaran dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kami pulang tidak dengan tangan kosong, tapi kami membawa kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kita bersyukur karena hari ini kita memasuki bulan yang baru di tahun 2026. Kita masuki tahun 2020, kita memasuki bulan Februari. Dan saudara, kita bersyukur karena satu bulan kita sudah lewati, dan bulan yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang kitab Nehemia. Meskipun kita tidak bahas seluruhnya, tapi Nehemia menjadi sebuah perjalanan yang baik untuk kita memulai di tahun yang baru saudara. Karena Nehemia berbicara bagaimana seorang hamba Tuhan yang bukan full timer sebetulnya, bukan hamba Tuhan seperti saya, tetapi dia adalah seorang yang bekerja di pemerintahan, di kerajaan, tapi bagaimana dia meletakkan pondasi hidupnya pada relasi bersama dengan Tuhan. Dia berdoa, tapi tidak hanya berdoa, tapi dia membuat rencana. Dan lalu kemudian dia menjalankan rencananya. Dan kita baca saudara, kita pelajari bahwa dia berhadapan dengan tantangan. Tetapi dia tidak menyerah dengan tantangan itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari di bulan Januari tidak kita lupakan. Tapi menjadi sebuah rema, sebuah modal untuk kita kemudian menjalani di hari sepanjang tahun 2026 ini. Dan di bulan Februari, biasa dikenal dengan bulan apa saudara? Bulan kasih. Sebab itu di gereja kita berusaha untuk belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang kasih. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar dengan sebuah tema besar, Love in Hard Places. Kasih di tempat-tempat yang sulit saudara ya. Dan ada 4 tema sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Sebab itu saudara jangan lewatkan, karena kita akan membahas tema-tema yang terkait satu dengan yang lain. Sehingga saudara di bulan Februari ini kita semakin mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan berkaitan dengan kasih. Karena saudara di dunia ini juga mengajarkan hal yang sama tentang cinta, kasih, dan sehari-hari saudara kita nggak bisa lepas dari relasi yang berdasarkan kasih ini. Tetapi relasi seperti apa yang kita terapkan dalam kehidupan kita? Apakah yang diajarkan oleh dunia atau justru sebaliknya adalah apa yang firman Tuhan ajarkan saudara. Dan bagian saya adalah menjelaskan bagian yang ini saudara ya, kasih yang bertahan atau love that endures. Saya mengajak kita untuk membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saudara silakan buka di dalam Alkitabnya masing-masing, di aplikasi Alkitabnya. Saya undang kita bangkit berdiri ya. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang lantang saudara. Saya baca ayat 4, saudara baca ayat yang ke-5, begitu seterusnya di ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sama-sama, ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Silakan duduk, saudara. Saudara, saya ingin mulai khotbah hari ini dengan sebuah pantun. Dan saya ingin saudara berpartisipasi dalam pantun ini, bukan ngomongnya cakep, bukan gitu saudara ya. Tapi karena saya tahu pantun ini cukup populer, jadi saudara saya sebutkan kalimat pertama, nanti saudara sebutkan kalimat kedua, saya kalimat ketiga, saudara kalimat yang keempat. Bisa? Bisa ya? Saya bacakan kalimat yang pertama saudara. Dari mana datangnya lintah? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saudara, ini cukup populer kan ya? Kapan saudara belajar pantun ini? SD. Jadi dari SD kita sudah diajarkan tentang cinta. Tapi sayangnya saudara, kita nggak pernah bertanya, kenapa cinta disandingkan dengan lintah? Apa kaitan antara cinta dan lintah? Nempel katanya gitu ya. Cinta itu nempel. Apa lagi? Lintah itu licin. Cinta itu licin. Nggak bisa dipegang. Ya, kalau orang jatuh cinta, waduh susah dikendalikan saudara. Licin. Tiba-tiba segala prioritas bisa berubah. Ya kan? Tapi saudara, ada satu hal, ciri khas sifat lintah yang seringkali kita nggak pikirkan ketika kita bicara soal masalah cinta dan lintah ini. Saudara, lintah itu kalau udah nempel, dia ngisep darah. Betul? Ya. Dia ngisep darah, lalu kemudian saudara, dia akan mengambil darah itu untuk keuntungan dirinya saudara, untuk bertahan hidup. Nah saudara yang duduk suami istri, coba tanya sama istri atau suaminya, selama ini cinta gue seperti lintah gak? Yang nempel, lalu kemudian nyedot abis. Saudara hati-hati kalau kemudian kita punya relasi kasih seperti ini saudara ya. Coba evaluasi kembali kira-kira. Selama ini relasi saya dengan teman, dengan orang lain, jangan-jangan saudara seperti lintah. Hanya menempel untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Saudara, dunia ini seringkali mengajarkan kepada kita kasih yang memang seperti lintah. Sebuah relasi yang hanya bertahan selama kita mendapatkan keuntungan dari orang lain. Kalau kemudian keuntungan itu sudah full, maka bye-bye saudara ya. Tapi apakah kasih seperti ini yang diajarkan oleh firman Tuhan? Apa yang Alkitab ajarkan saudara? Apakah relasi kita hanya bisa bertahan selama kita mendapatkan keuntungan dari orang lain? Bagaimana jika satu hari saudara, nanti kita diperhadapkan dengan situasi di mana pribadi yang kita kasihi tidak memberikan keuntungan apa-apa lagi bagi kita? Apakah kasih kita tetap bertahan? Beberapa dari saudara sudah menikah. Apakah yang akan kita lakukan kalau pasangan kita menodai janji pernikahannya? Apa yang akan kita lakukan? Apakah yang akan kita lakukan jika orang tua kita, atau anak kita, atau teman kita menjadi pribadi yang sulit dikasihi? Apakah kasih kita tetap bertahan? Saudara, pertanyaan inilah yang coba kita jawab dari kebenaran firman yang tadi kita sudah pelajari dari 1 Korintus 13 ayat 47 yang tadi kita sudah baca bersama saudara. Saudara, kalau kita tanya dunia, kalau saya khotbah saya selalu pengen yang dunia ajarkan tuh apa yang tanpa mungkin kita nggak sadari saudara. Ya. Kalau kita pikirkan apa yang diajarkan oleh dunia ya tentang kasih, tentang cinta. Apa saudara? Saya pikir mungkin ini jawabannya. Betul nggak? Cinta itu atau kasih itu adalah sebuah perasaan. Dan bisa jadi bukan hanya sebuah perasaan tapi sebuah perasaan yang kuat. Misalnya ambil contoh, saudara pernah jatuh cinta? Jatuh cinta pada pandangan pertama? Ada di sini yang menikah karena jatuh cinta pada pandangan pertama?
begitu lihat langsung jatuh cinta. Wah, ada beberapa yang senyum ya, mungkin iya ya. Saudara, kalau jatuh cinta pada pandangan pertama apa yang terjadi saudara? Cinta itu kan seperti seolah-olah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, bukan? Secara tidak sengaja langsung kemudian datang ke dalam hidup kita begitu ya. Tanpa kita pernah rencanakan tiba-tiba kemudian masuk dalam hidup kita. Saudara, cinta seperti ini tumbuh hanya karena melihat, seringkali didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang kemudian tiba-tiba masuk dan mulai meledak dalam kehidupan kita ya. Analoginya saya bilang seperti kembang api di malam tahun baru. Ya, begitu kembang api itu kemudian dinyalakan begitu, wah langit itu kemudian cerah, terang, indah. Tetapi hanya sementara saudara. Saudara, itulah yang terjadi kalau kemudian cinta kita, kasih kita dasarkan dengan perasaan. Bahwa perasaan kita bisa cepat pudar. Sama seperti parfum yang tadi mungkin saudara pakai ketika saudara mau ke gereja ini, saudara semprotkan, tapi sore nanti kalau saudara sepanjang hari keluar ke rumah, sore nanti bau parfum itu akan segera hilang. Saudara, karena namanya perasaan pasti bisa pudar. Sama seperti tadi saya bilang parfum yang pagi wanginya sangat kuat, tetapi tinggal tunggu lebih dari 8 jam, wangi itu akan menghilang. Saudara, seorang ahli antropologi biologi namanya Helen Fisher. Saya baca ini di dalam bukunya, lalu kemudian ditulis lagi di buku Sacred Search, saudara ya, pencarian yang kudus. Dijelaskan oleh Helen Fisher bahwa waktu kita jatuh cinta, itu ada hormon cinta saudara, yang membuat kita tergila-gila, masuk ke dalam fase tergila-gila. Sehingga saudara waktu dalam fase itu ada hormon katanya menguasai pikiran kita, sehingga kita sulit untuk melihat secara objektif siapa orang yang kita kasihi. Di dalam pikiran kita mengidealisasi sebuah profil yang sebetulnya belum tentu ada dalam diri orang yang kita kasihi itu. Dalam diri pacar kita misalnya begitu. Belum tentu. Kita mengidealisasi hal-hal yang terbaik yang ada pada diri orang itu yang belum tentu ada. Nanti dia bilang, setelah masa 18 bulan atau 20 sampai 24 bulan, itu hormon mulai berkurang secara perlahan. Nah, waktu hormon itu berkurang, kita baru melihat dengan jelas. Permasalahannya dia bilang, masa tergila-gila ini tidak hanya terjadi pada anak remaja, tapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Sebab itu saudara, kita mengenal ada yang namanya puber kedua, betul? Ya. Tiba-tiba kemudian ada perasaan jatuh cinta. Bersyukurlah kalau dia jatuh cinta pada orang yang sama yang dia nikahi. Tapi bagaimana kalau kemudian jatuh cinta pada yang lain saudara? Ini masalahnya. Saudara, sebab itu seringkali saya memberikan nasihat bahwa kalau pacaran, tolong jangan kemudian menikah sebelum waktu 2 tahun. Saudara. Minimal 2 tahun. Jangan terburu-buru karena pernikahan ini bukan hanya dia akan berakhir cuma 2-3 tahun ke depan. Ini sebuah perjalanan panjang sampai maut memisahkan kita, bukan? Sebab itu gak apa-apa spend waktu lebih panjang supaya kita betul-betul mengerti, memahami siapa pasangan yang kita nikahi ini. Karena saudara, tadi saya bilang secara hormonal memang ada hormon yang mempengaruhi kita. Saudara, kalau kemudian perasaan menjadi dasarnya, hati-hati. Cinta seperti ini tidak akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Habislah kita kalau kita membangun pernikahan keluarga kita atas dasar perasaan. Itu yang akan terjadi kalau keluarga kita akan berantakan kalau pondasinya hanyalah perasaan. Tetapi rasanya saudara, hal yang sama juga kita perlu berhati-hati pada relasi kita dengan yang lainnya. Saudara, habislah kita kalau kasih kita terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman kita saudara, kita ukur dengan perasaan kita. Dan sebetulnya itu juga yang akan terjadi dalam pelayanan atau mungkin pekerjaan kita. Saudara, sadar atau tidak sadar, banyak keputusan kita itu dipengaruhi oleh like or dislike, betul? Itu bukan berdasar pada pemikiran, pada logika, tapi pada perasaan.
Keputusan kita sering kali dipengaruhi oleh perasaan kita. Kalau saudara nggak percaya, saudara boleh tanya ChatGPT, boleh tanya Gemini atau AI yang lain. Betulkah keputusan kita banyak dipengaruhi oleh perasaan? Saudara, kalau sekali lagi perasaan menjadi dasarnya, habislah relasi kita. Apapun relasi kita itu. Saudara, itu sebabnya mungkin di gereja kalau rapat majelis harus panjang. Supaya nggak perasaannya aja yang bermain, saudara ya. Ada banyak yang dipikirkan bagaimana keputusan itu sesuai dengan visi gereja, sesuai dengan nilai-nilai yang memang harus dilakukan oleh gereja. Dan harusnya itu juga yang kemudian kita lakukan dalam diri kita. Kita harus membangun value, nilai pribadi kita, saudara. Sehingga keputusan itu sejalan dengan value yang kita punya. Saudara, itu kalau kita bertanya mendefinisikan cinta menurut dunia, cinta adalah perasaan yang kuat. Tapi pertanyaannya sekarang apa yang Alkitab juga definisikan tentang cinta atau perasaan? Saudara, kita kembali ke 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 tadi. Saudara, 1 Korintus 4 sampai 7 ini memang seringkali dikaitkan dengan relasi kasih antara lawan jenis. Ayat ini sering dipakai ketika pernikahan, saudara ya. Pada ibadah pemberkatan nikah, ayat ini sering dibahas. Tapi sesungguhnya saudara, 1 Korintus tidak ditulis. 1 Korintus 13 tidak ditulis dalam konteks pernikahan, tidak. Ini konteks jemaat secara keseluruhan. 1 Korintus 13 itu dibahas setelah pembahasan tentang karunia rohani. Dan jemaat di Korintus, gereja di Korintus memang adalah orang-orang yang dipenuhi dengan berbagai karunia. Ada bahasa roh dan banyak sekali, saudara. Dan pembahasan tentang kasih adalah sebuah spiritual gift yang Paulus bilang tidak boleh tidak ada. Oke, kamu punya karunia berbahasa roh, kamu punya karunia mengajar, kamu punya karunia ini dan itu, dan karuniamu memang betul hebat, tapi ada satu karunia yang harus mendasari semua kehebatan, kemampuan yang kamu miliki, yaitu adalah karunia dari kasih, saudara. Coba saudara perhatikan kalimat-kalimat ini. Kalau dunia bilang cinta itu adalah perasaan, Alkitab itu punya definisi yang lebih agung. Kata kalimat-kalimat ini, tidak satu pun kalimat yang ada tertulis ini adalah kalimat yang abstrak. Betul? Itu kalimat yang nyata terjadi dalam kehidupan. Ini bukan sebuah kalimat yang sulit dipahami. Ini sesuatu yang sangat relate. Sehingga sebetulnya saudara nggak perlu lihat bahasa aslinya. Karena itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Serangkaian kalimat ini adalah rangkaian kalimat tindakan aktif. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Itu semua tindakan. Tindakan. Coba saudara, apa yang saudara lakukan pada waktu saudara sabar? Kadang waktu kita sabar, kita nggak perlu melakukan apapun, cuma diam. Misalnya ya, kalau mama di rumah ngomel, sakit telinga kan ya? Saudara, apa yang saudara lakukan pada waktu mama ngomel? Maaf ya mama ya. Bapak-bapak juga ada yang ngomel sih ya. Apa yang dilakukan? Saya mau tanya, ada yang duduk sama mamanya? Atau kalau istri ngomel, panjang begitu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu dibahas semuanya begitu kan. Saudara, apa yang para suami harus lakukan? Atau anak-anak harus lakukan? Sabar. Waktu sabar, kita diam, betul kan? Kita nggak mengatakan apapun, kita nggak melakukan apapun, kita hanya diam. Saudara, diam itu bukan tindakan yang pasif, itu tindakan yang aktif. Kita menahan, tadi yang di bawah juga menjelaskan, menahan segala sesuatu. Saudara, kasih di sini adalah sesuatu yang aktif, sehingga saudara, makanya ada orang yang berkata love is a verb. Cinta itu adalah sesuatu usaha, saudara. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang perlu dikerjakan.
Kasih sebagai kata kerja berarti saudara secara aktif kita bergerak menuju kebaikan orang lain. Seorang teolog bernama Thomas Aquinas dalam karya agungnya yang berjudul Summa Theologica. Dia mendefinisikan kasih Allah dengan sangat sederhana tapi tajam. Dia bilang begini, mengasihi adalah menghendaki kebaikan bagi orang lain. To love is to will the good of another. Artinya mengasihi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Mengasihi adalah sebuah pilihan sadar. Sesuatu yang betul-betul kita pikirkan dan sadar kita lakukan. Bukan tidak sadar. Misalnya saat saudara memilih untuk tetap berbuat baik kepada seseorang yang bahkan tidak menghargai dirimu. Disitulah kasih. Disitulah saudara sedang mengasihi dalam arti yang murni, saudara. Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini yang saya garis cetak tebal, saudara ya. Saudara ketika membahas tentang kasih, kalimat-kalimat yang digunakan Paulus justru banyak kalimat yang berisi dengan didahului dengan kalimat tidak, betul? Ada berapa, saudara? Ada berapa tidak di sana? 8 ya. Saudara perhatikan kalimat-kalimat yang diberi warna merah ini. Saudara bahkan cemburu, memegahkan diri, melakukan yang tidak sopan, sombong, mencari keuntungan diri sendiri, pemarah, menyimpan kesalahan orang lain, bersuka karena ketidakadilan. Semua ini kalimat negatif, betul? Dan semua ini adalah sesuatu yang kita lakukan karena natur kita yang berdosa. Perhatikan saudara, apa yang akan dilakukan oleh orang yang cemburu? Apa saja? Apa saja? Saya membaca di buku Sacred Search itu ya. Ada seorang istri yang sangat cemburu dengan suaminya. Satu kali suaminya ini kemudian keluar dengan seorang wanita yang adalah teman kantornya. Sebetulnya tidak ada affair. Tapi istrinya sangat cemburu, jealous. Saudara, saking kesalnya kemudian sang istri ini kemudian menabrak suaminya dengan mobil di parkiran. Lalu kemudian tidak puas dengan itu, dia mundurkan lagi mobilnya itu menggilas suaminya yang sudah jatuh. Cemburu itu mematikan. Ini sesuatu yang berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Karena dunia bilang apa? Cemburu tandanya cinta. Kalau begitu Alkitab katakan, tidak cinta dong. Itu sebabnya saudara waktu kita belajar firman Tuhan kita jadi tahu banyak hal yang dikatakan oleh dunia ini. Tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan. Saudara Alkitab berkata tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Kalimat yang negatif itu ketika didahului dengan kata tidak. Sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Saudara, itu implikasi dari kata tidak yang dikenakan dalam kalimat ini. Di sini kita menegaskan bahwa cinta yang sejati itu justru positif bukan negatif. Atau dengan kata lain saya mau katakan begini saudara ya. Sifat cinta kasih yang sesungguhnya yang tidak dinodai oleh dosa saudara. Sifat cinta yang sesungguhnya, kasih sesungguhnya adalah menambahi bukan mengurangi. Fokusnya memberikan nilai tambah. Sesuatu yang berkontribusi pada orang yang kita kasihi. Itu fokusnya. Fokusnya bukanlah diri kita sendiri, saudara. Saudara ingat tadi lintah yang saya kasih ilustrasi di awal. Lintah itu hidup dengan prinsip mengurangi darah orang lain untuk dirinya sendiri. Tapi cinta kasih Kristen itu hidup dengan prinsip menambahi hidup orang lain dengan memberi diri. Saudara, tapi pertanyaannya begini. Bagaimana kemudian kita bisa terus menambahi, memberi tanpa merasa habis? Bagaimana caranya? Karena satu hari mungkin kita akan lelah, satu hari kita nggak akan mampu lagi untuk memberi, menambahi sesuatu. Bagaimana caranya saudara? Caranya, rahasianya adalah pada apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, seorang bapak gereja Saint Augustine atau kita sebut dengan Santo Agustinus. Saudara dalam karyanya tentang khotbah di surat 1 Yohanes. Dia memberikan sebuah nasihat yang mendalam. Dia bilang begini saudara. Kasihilah dan lakukanlah apa yang kau kehendaki. Biarlah akar kasih itu ada di dalam.
Karena dari akar ini tidak ada yang bisa tumbuh selain kebaikan. Dengan kata lain sebetulnya kalimat ini menggemakan apa yang Tuhan Yesus katakan di Injil Yohanes. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, akar kasih itu yang akan meluap keluar dari dalam berupa kebaikan. Kalau di dalam rumah tangga, di dalam keluarga ada kebaikan, maka hubungan antara anak dan orang tua akan baik-baik saja. Kalau di dalam keluarga pasangan suami istri masih terus ada kebaikan yang diberikan saudara, maka pasti cinta kasih akan bertahan. Kebaikan itu wujud dari akar kasih di dalam diri kita saudara. Saudara, ketika kita mencintai pasangan kita, pertanyaan yang harus kita ajukan setiap pagi bukan apa yang bisa kamu berikan kepada aku, bukan. Tetapi pertanyaannya harus begini, apa nilai tambah yang bisa aku berikan agar kamu semakin bahagia dan bertumbuh hari ini. Cinta itu cinta yang kita miliki itu bukan untuk menuntut, tapi untuk melengkapi apa yang kurang pada dirinya. Setiap orang pasti punya kekurangan, justru tanggung jawab kita sebagai orang yang mengasihi adalah memberikan, menambahi, melengkapi apa yang kurang itu. Dan prinsip ini tidak hanya berlaku dalam rumah tangga. Bagi saudara yang bekerja, coba bawa pertanyaan ini ke kantor besok pagi. Apa nilai tambah yang bisa kuberikan bagi tim saya hari ini? Kalau kau bekerja di dalam perusahaan atau dalam usahamu sendiri dan tidak pernah memberi nilai tambah, jangan-jangan saudara kita justru mengambil. Dan itu juga yang harusnya ada di dalam pelayanan kita bersama. Kalau saya datang ke gereja ini melayani tidak memberi nilai tambah, jangan-jangan saudara saya hanya mengambil saja. Tidak memberikan nilai tambah apapun. Kalau kehadiran kita tidak memberi kontribusi ke dalam pekerjaan, saudara kita jangan-jangan bukan hanya sekedar netral, tapi minus. Kehadiran kita sebagai orang percaya harusnya membawa berkat di dalam dunia ini, termasuk dalam dunia pekerjaan. Buat kita yang masih kuliah, saudara, coba tanyakan bagaimana kehadiranku di kelas, teman-teman seangkatanku, teman-teman sepermainanku, itu bisa menjadi, kehadiranku bisa menjadi berkat bagi dirinya. Bukan sekedar untuk bersaing mendapatkan yang terbaik. Saudara, kadang-kadang kalau saudara jadi guru, saudara perlu tanyakan orang-orang siswa-siswa yang ada di foto-foto biasanya ya, menang olimpiade apa, menang olimpiade apa. Pertanyaannya ada, itu dia menangkan untuk dirinya. Apa yang dia menangkan bagi orang lain. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, seharusnya kemampuan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kemampuan itu untuk memberkati orang lain. Amin. Saudara, kasih yang bertahan itu adalah kasih yang terus menambahi kebaikan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan sebetulnya saudara, inilah wujud cinta yang sebenarnya. Tapi sayangnya memang saudara, dosa di dalam diri kita itu menghancurkan keindahan kasih yang saling melengkapi ini, menambahkan ini. Nilai kita kemudian hanya terus mengambil, dan pengaruh dosa itu luar biasa di dalam diri kita saudara. Karena dosa saudara, perasaan kita pun yang harusnya baik, perasaan itu berpusat kepada diri kita sendiri. Sebab itu saudara, hati-hati ketika kemudian kita menaruh relasi kita pada perasaan, karena perasaan kita adalah perasaan yang sudah berdosa. Dosa merusak perasaan kita hanya pada apa yang kita pikir menguntungkan diri kita. Itulah sebabnya saudara, kasih kita harus berakar pada kasih Allah yang Dia wujudkan di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Saudara, tanpa Kristus ada di dalam diri kita, tanpa Roh Kudus yang memperbarui hidup kita, kita tidak akan bertahan mengasihi dalam situasi yang sulit, saudara. Saudara lihat salib. Salib itu bukan kebetulan, seperti tanda tambah, betul? Jadi seharusnya waktu kita lihat salib, saudara, kita dapat bisa melihat sebuah contoh kasih yang menambahi, yang memberi, bukan mengurangi. Secara visual bentuk salib itu seperti tanda tambah, karena di atas kayu tambah itulah saudara, Tuhan Yesus mendefinisikan cinta yang sejati. Yesus tidak menunggu kita baik dulu baru kemudian Dia baru mengasihi kita. Dia mencintai kita, tidak.
Yesus memilih untuk mencintai kita saat kita masih justru berdosa. Di atas kayu salib, Kristus tidak mengambil nyawa kita, tetapi saudara, dia memberi nyawanya bagi kita. Dia menambahi kita dengan keselamatan, dengan pengampunan, bahkan dengan identitas yang baru di dalam dirinya. Padahal sebetulnya kita nggak layak untuk menerimanya. Untuk saudara yang sudah menikah, ingatlah pernikahan itu adalah miniatur kasih daripada Kristus itu sendiri. Akan ada saudara harinya di mana suami itu mengecewakan. Akan ada hari tertentu istrimu tidak lagi lovable, tidak mudah untuk dikasihi. Di saat itu saudara lihat salib. Ingatlah bahwa Kristus itu tetap mencintai kita, mengasihi kita. Justru pada saat kita gagal. Acap kali saudara, pada saat seseorang gagal memenuhi janji pernikahan. Gagal memenuhi ekspektasi kita. Justru di saat itu kita meninggalkan. Tapi Yesus enggak seperti itu. Kalau Yesus meninggalkan kita pada saat gagal, habislah kita semua saudara. Tapi justru pada waktu kita gagal, pada waktu kita terpuruk, waktu kita buat kesalahan, Yesus justru datang dan mengampuni kesalahan kita. Seringkali saya berkata seperti ini, saudara, Yesus itu bukan Allah yang hanya tunggu kita bersih, baru dia bisa menerima kita. Tapi waktu kita kotor, waktu kita berdosa, waktu kita tidak layak, justru di titik itu dia datang dan dia membersihkan kita. Dia membersihkan kita. Sebab itu saudara, tanpa berpaut, tanpa berakar pada kasihnya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di dalam relasi kita. Kasih itu memberi, bukan mengurangi. Saudara, sebelum menikah, saya sebetulnya punya mimpi, saudara. Ya, masing-masing kita punya mimpi kan, pasangan kita seperti apa, suami kita seperti apa, istri kita seperti apa. Kira-kira begitu kan ya? Pertanyaan saya, bapak-bapak waktu menikah, ya, para suami mimpinya istri seperti apa? Saya, saudara, mimpinya begini, salah satu. Aduh, kalau saya punya istri nanti bangun pagi ada yang buatin kopi. Haleluya. Enak kan ya? Wah, begitu bangun pagi ada kopi. Ada istri-istri yang tiap pagi bikinin kopi buat suaminya? Ada? Kagak ada? Jadi tadi mimpi saya adalah tiap bangun pagi ada kopi. Saya sudah menikah 11 tahun dengan istri saya, saudara. Dan puji Tuhan, sampai pagi ini saya masih bikin kopi sendiri. Bahkan tidak hanya itu, kadang ada siang tertentu ya, istri saya bilang begini, "Kok tolong buatin kopi." Anak-anak saya juga bilang begini, kalau maminya sudah dibuatin cappuccino, dia akan bilang gini, "Pi, mau teh biru." Ya, teh bunga telang, saudara. Aduh, saya inginnya dilayani tapi justru melayani. Mungkin saudara akan bilang begini, makanya Muse kalau pilih istri, tanya dulu sebelumnya, bisa bikin kopi enggak? Kalau begitu saudara, saya menikah saja sama barista. Saudara, apa yang Tuhan beri kepada saya adalah sesuatu yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi justru saudara, Tuhan memberi sesuatu yang melebihi. Saya bersyukur dengan istri yang memang tidak bisa bikin kopi, tapi bisa melakukan banyak hal lain yang tidak bisa saya lakukan. Istri yang bisa mengerti pada waktu tertentu saya harus memakai waktu saya untuk memperhatikan orang lain di tengah-tengah jemaat ini. Dia tidak pernah komplain tentang itu, saudara. Dia tidak pernah komplain kalau kemudian saya hanya ada berdiam diri di dalam ruang kerja saya, menyiapkan kebenaran firman atau sekedar belajar, saudara, sementara dia harus mengurus anak-anak. Saudara, kasih itu memberi bukan mengurangi, bukan mengambil, bukan dilayani, tetapi melayani.
Saudara, salib adalah bukti bahwa Allah itu tidak pernah bertanya apakah manusia ini pantas. Tapi Dia mengasihi kita demi keselamatan kita. Saudara, saya ingin tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah nyata dari seorang yang luar biasa sebetulnya. Kisah Robertson McQuilkin dengan istrinya Muriel. Saudara, Robertson McQuilkin ini adalah seorang tokoh yang besar. Dia menjabat sebagai Presiden Columbia International University di Amerika Serikat. Saudara, kalau googling namanya, masukkan namanya, saudara akan lihat buku-buku karyanya yang luar biasa, saudara. Ini orang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi waktu dia ada di puncak karirnya, pada waktu dia sangat dihormati, dihargai, di saat yang sama istrinya Muriel didiagnosa menderita Alzheimer tahap lanjut. Saudara, kondisi Muriel itu memburuk hingga ia tidak bisa lagi mengenali suaminya. Muriel sering merasa takut dan gelisah kecuali ada suaminya, ada Robertson di sampingnya, saudara. Teman-temannya, koleganya dari Robertson itu memberikan sebuah saran yang sepertinya logis menurut dunia. Apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Taruh saja Muriel itu, istrimu itu di panti jompo yang bagus. Di sana dia akan bisa dilayani, bisa akan dirawat dengan lebih baik daripada kamu merawatnya. Ya. Supaya engkau bisa menjalankan tugas pentingmu sebagai presiden di universitas ini. Untuk melayani Tuhan. Kamu bisa punya waktu, fokuskan, ada banyak karya yang bisa akan muncul dari dalam dirimu. Pelayananmu terlalu besar untuk dikorbankan demi satu orang yang bahkan hari ini tidak mengenalmu lagi. Kalau saudara jadi Robertson, akankah saudara akan mengambil nasihat dari temanmu yang seperti ini? Tinggalkan istrimu, biarkan dia dirawat saja di panti jompo. Akankah seperti itu? Saudara, yang mengejutkan adalah tahun 1990, Robertson McQuilkin mengumumkan pengunduran dirinya, saudara. Dia melepaskan jabatan, kekuasaan, dan karirnya demi merawat istrinya secara penuh waktu di rumah. Dalam surat pengunduran dirinya yang sangat terkenal, dia menulis kalimat yang menggetarkan hati. Dia katakan, aku berjanji di hadapan Allah 42 tahun yang lalu untuk mengasihi dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan aku bermaksud menepatinya. Muriel adalah kasih dalam hidupku. Merawatnya adalah kehormatanku, bukan beban. Saudara, cinta itu bukan sekedar tatapan mata. Cinta sejati adalah ketika kita menatap ke arah yang sama, saudara. Ke arah Kristus dengan hati yang penuh dengan ketaatan. Saudara, apa yang bisa kita pahami, kita lakukan dalam kehidupan kita? Saya mau bicara kepada para ayah. Saudara, relasi itu melebihi dari pekerjaan, bahkan pelayanan. Amin, saudara. Relasi itu melebihi dari pekerjaan, bahkan pelayanan, saudara. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan istri, relasi dengan anak-anak, itu melebihi semua pekerjaan kita. Para pria jangan bersembunyi di balik pekerjaan dengan berkata, pekerjaan ini aku lakukan untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Seringkali, saudara, kita berbohong dengan kalimat seperti itu. Pekerjaan itu kita lakukan untuk diri kita, prestasi kita, ego kita mungkin. Saudara, waktu saya jadi guru, ada anak-anak kelas 6. Kalau ditanya, papamu kerja apa? Heran, ada anak yang gak tahu papanya kerja apa. Kenapa? Karena dia jarang ketemu papanya. Pagi-pagi dia sudah ke sekolah, papanya ke kantor. Nanti kemudian papanya pulang, dia sudah tidur. Nggak tahu pekerjaan papanya. Saya pikir ini orang tua nggak beres. Anaknya nggak tahu apa yang dia kerjakan. Sampai satu hari, saudara, anak saya ditanya gurunya di sekolahan. Anak yang umur 5 tahun. Papamu kerjanya apa? Dia nggak tahu kerjaan saya, saudara. Padahal sering banget ke gereja. Lalu kemudian satu hari, saudara, karena dia tidak tahu papanya ini kerja apa, saya bawa dia waktu saya ngajar katekisasi umum. Ya, dia ada di dalam kelas dan melihat saya mengajar. Lalu kemudian gurunya tanya lagi,
Papamu kerja apa? Saudara tahu dia jawab apa? Papaku kasih ngeles di gereja. Jadi saya baru tahu pekerjaan saya adalah memberikan les kepada saudara sekalian. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya jadi sedih, saudara. Karena bukan sekedar jangan-jangan anak itu tidak hanya tahu tentang pekerjaan kita. Tapi bisa jadi dia memang tidak tahu siapa ayahnya. Karena mungkin terlalu sedikit waktu yang saya habiskan bersama dengan dia. Apalagi mungkin saudara, apalagi ya. Dia hanya tahu ketika dia lakukan sesuatu, misalnya makan belum selesai, mamanya akan bilang begini, kalau gak habis makan, mami panggil papi ya. Waduh saudara, saya hanya hadir ketika memberikan hukuman. Para ayah, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Relasi, kasih kita, itu lebih penting dari pekerjaan. Tapi hal yang sama saya mau berikan kepada para ibu. Apalagi kalau anak-anak udah remaja. Luangkanlah waktu lebih banyak. Saya bertahun-tahun melayani di remaja dan saya tidak setuju kalau ada orang yang bilang begini, puji Tuhan ya anakmu sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa, bisa mandiri, bisa urus diri sendiri. Tapi dalam pengalaman pelayanan saudara, saya justru menemukan anak-anak remaja yang rapuh, yang butuh orang dewasa ada di sampingnya. Jangan tinggalkan anakmu pada waktu dia remaja. Bahkan jangan tinggalkan anakmu pada waktu dia udah dewasa. Karena perjalanan ketika dewasa, bahkan ketika sudah menikah lebih berat daripada ketika anak-anak. Lebih berat. Justru dia butuh ayah, butuh mamanya untuk mendampingi dia. Bagi kita teman-teman yang pemuda, pekerjaan kita sedang mengejar karir kita. Tapi utamakan relasi kasih daripada pekerjaan kita. Jangan menyesal nanti ketika kita gak punya waktu lagi. Percuma tangisan ketika kita berhadapan dengan orang tua kita yang sudah tidak ada. Ini saatnya saudara. Mungkin orang tuamu bukanlah orang yang gampang untuk dikasihi. Tapi biarlah kita bersumber pada kasih yang ada dalam diri kita. Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengasihi orang yang sulit untuk kita kasihi. Saudara, waktu pintu masuk tadi saudara menerima sebuah kertas. Saya mau saudara tulis pokok doa apa yang saudara mau tuliskan. Nanti saudara pulang, saudara boleh masukkan ke dalam box di sana. Nanti ada teman-teman pengurus yang akan berdoa buat saudara. Kalau saudara mau tulis nama silakan, tapi kalau saudara tidak mau tulis nama, saudara boleh tulis inisial namamu. Teman-teman pengurus di gereja ini akan berdoa buat saudara. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Biarlah firman Tuhan itu melalui pujian ini sekali lagi terpatri dalam hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah.
Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Saatnya Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman. Tuhan, udah saatnya kami tidak mendasarkan, menaruh pondasi kasih kami hanya atas dasar perasaan. Karena kami tahu perasaan bisa berubah, perasaan sudah dipenuhi dengan dosa. Dan dengan gampang kami merasa flat dalam hubungan relasi kami. Tapi biarlah kami kembali kepada kasih yang daripada Allah itu. Kasih yang merupakan sebuah pilihan sadar. Sebuah tindakan untuk memberi diri. Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk teman-teman yang hari ini, rekan-rekan yang berada di dalam permasalahan relasi yang tidak mudah. Mereka yang rasanya tidak bisa maju lagi dalam pernikahan mereka. Hamba berdoa Tuhan anugerahkan kasih-Mu di dalam hati mereka. Sehingga mereka bisa berjalan selangkah demi selangkah lagi dalam anugerah-Mu. Selamatkan pernikahan mereka Tuhan. Tolong mereka, peluk mereka, rangkul mereka, bawa mereka untuk merasakan kasih yang daripada Tuhan itu. Bahkan kami sendiri yang mungkin dalam relasi yang sulit dengan orang tua kami, dengan rekan kerja kami. Bapa, kuasai kami dengan kasih-Mu. Mampukan kami untuk melangkah sekali lagi, selangkah lagi, untuk menunjukkan kebaikan yang berasal daripada Tuhan itu. Pulihkan keluarga kami, pulihkan relasi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam melalui Yesus Tuhan yang sejati, Tuhan yang penuh kasih itu kami berdoa.